Halo, kita ketemu lagi ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi hukum Hess. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, bunyi hukum Hess ini yaitu merupakan kalau reaksi dari suatu reaksi tidak bergantung apakah reaksi tersebut berlangsung satu tahap atau beberapa tahap. Ingat ya, kalau reaksi dari suatu reaksi tidak bergantung apakah reaksi tersebut berlangsung satu tahap atau beberapa tahap. Jadi di sini, dari hukum Hess ini kita bisa mengetahuinya atau mengaplikasikannya dalam perhitungan kalau reaksi yang tidak dapat ditentukan secara eksperimen. Jadi kita bisa mengetahuinya berdasarkan perhitungannya. Nah, contoh reaksinya di sini adalah reaksinya untuk reaksi langsungnya itu dari A langsung ke B. Oke, dari A langsung ke B diperoleh delta H-nya itu adalah X kilokalori. Dan untuk secara tidak langsung dia melalui C. Dari A ke C, dari C ke B dengan delta H-nya itu di sini kita buat dia B kilokalori, dan untuk dari C ke B itu adalah C kilokalori. Jadi tetap reaksi langsungnya dari A ke B. Nah, kalau di sini dari A ke C dulu, kalau udah sampai di C baru dia ke B. Tetap tujuannya itu dari A ke B. Gitu. Nah, selanjutnya ada lagi reaksinya lewat D. Oke, bisa dilihat di sini ya. Dari A ke D, kemudian dari D ke E, dari E ke B lagi. Intinya adalah dari A ke B. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini hubungan yang berlaku dari reaksi tersebut. X itu adalah B tambah C atau A tambah D tambah E. Atau untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat dari sini ya. Nah, di sini X kan dari A ke B tadi adalah X kilokalori. Jadi X ini angkanya ini nanti perhitungannya itu dia harus sama dengan yang pertama B tambah C. Oke, X itu adalah sama dengan B tambah C, atau X juga sama dengan A tambah D tambah E. Intinya adalah kita memperoleh angka dari X ini. Terserah dia mau lewat dari C atau mau lewat dari D lewat ke E lagi. Yang penting kita hanya membutuhkan nilai dari X ini saja. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya biar langsung paham ya. Diketahui dari suatu reaksi, di sini ada gas hidrogen tambah gas oksigen menghasilkan H2O cair dengan delta H-nya itu adalah minus 136 kilokalori. Kemudian ada juga reaksi yang kedua, H2 tambah O2 menghasilkan H2O2. Bedakan ya, H2O2 cair dengan delta H-nya itu adalah minus 44,8 kilokalori. Nah, hitunglah delta H untuk reaksi 2H2O cair menghasilkan 2H2O cair tambah O2. 2H2O2. Oke, H2O2 di sini H2O. Jadi kata kuncinya di sini adalah perhatikan delta H untuk reaksi yang akan kita hitung. Perhatikan posisi dari senyawanya. Di sini 2H2O2 atau H2O2 cair posisinya berada di sebelah kiri. Oke, bisa dipahami ya? Posisinya berada di sebelah kiri dengan koefisien sama dengan 2. Perhatikan di soal, H2O2 cair itu ada pada reaksi yang kedua ini. Dan posisinya dia berada di sebelah kanan. Oke, posisinya berada di sebelah kanan dan koefisien 1. Bagaimana caranya agar H2O2 cair ini berada di sebelah kiri dan dengan koefisien 2. Nah, betul. Berarti reaksinya ini harus kita balik. Artinya dibalik H2O2 menjadi reaksi, H2 plus O2 menjadi hasil reaksi. Dengan catatan, jika reaksinya dibalik, maka delta H-nya akan berubah tanda. Misalkan dari negatif, dia akan berubah tanda menjadi positif, atau dari positif dia akan berubah tanda menjadi negatif. Dan jika koefisiennya kita kalikan, maka delta H-nya juga akan kita kalikan.
Oke, berarti sudah dapat kata kuncinya karena 2H2O2 cair berada di sebelah kiri, maka reaksi yang kedua ini adalah kita balik dan dikali 2. Sekarang perhatikan untuk 2H2O cair, dia posisinya berada di sebelah kanan dengan koefisien sama dengan 2. Oke, sebelah kanan koefisien sama dengan 2. Berarti untuk reaksi yang pertama tidak perlu kita ganggu gugat. Artinya reaksinya adalah tetap. Sekarang kita tuliskan tadi kata kuncinya, untuk reaksi yang pertama ini tetap, untuk reaksi yang kedua dibalik dan dikali 2. Paham ya? Oke, jadi untuk reaksi yang pertama dia adalah tetap. Tuliskan aja langsung yang dari atas, reaksinya pindahkan kemari. 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O dengan delta H-nya minus 136. Nah, untuk reaksi yang kedua dibalik dan dikali 2. Berarti hasilnya 2H2O2 menghasilkan 2H2 plus 2O2, ininya kita kali 2. Jadi hasil reaksinya seperti ini. Reaksinya kita, delta H-nya kita kali 2, dan ingat dia menjadi berubah tanda. 44,8 dikali 2 hasilnya adalah 89,6. Kenapa dia menjadi plus? Karena reaksinya ini tadi kita balik. Nah, untuk senyawa yang sejenis yang berada berseberangan itu bisa kita coret. 2H2 kita coret, 2H2 kita coret. O2 kita coret, O2 kita coret. Tapi di sini O2-nya ada 2, berarti tinggal satu lagi ya. Oke, setelah itu turunkan semua yang masih tersisa. Berarti yang masih tersisa di sini adalah 2H2O2 cair menghasilkan 2H2O cair tambah ini tadi masih ada sisa satu lagi ya, karena di sini kan hanya satu, di sini ada 2, berarti masih ada sisa satu lagi. Oke, berarti reaksinya sudah sama dengan yang diminta di sini. Dengan hasil akhirnya berarti minus 136 kilokalori tambah 89,6, hasilnya adalah minus 46,4 kilokalori. Oke, cukup gampang bukan? Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita coba untuk satu soal lagi ya. Diketahui untuk reaksi yang pertama C tambah O2 menghasilkan CO2 dengan delta H sama dengan minus 94 kilokalori. H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O dengan delta H minus 68 kilokalori. 2C tambah 3H2 menghasilkan C2H6, delta H-nya sama dengan minus 20 kilokalori. Ditanyakan berapa X pada reaksi atau berapa delta H pada reaksi ini. C2 tambah 7/2 O2 menghasilkan 2 CO2 tambah 3 H2O. Intinya tetap ya, perhatikan yang dari sini gitu. Jadi yang di atas reaksi 1, 2, 3 nya menyesuaikan. Pertama kita perhatikan untuk C2H6 berada pada, dari reaksi ini C2H6 berada di sebelah kiri dan koefisiennya 1. Kalau tidak dituliskan berarti koefisiennya 1 ya, berada di sebelah kiri. Nah, perhatikan di reaksi 1, 2, 3. Di reaksi berapakah ada C2H6? Ya, betul. Dia berada pada reaksi ketiga. Namun, posisinya di sebelah kanan. Berarti kamu buat catatan bahwasanya reaksi yang ketiga ini, reaksinya akan kita balik. Sehingga delta H berubah tanda menjadi positif 20 kilokalori. O2 sebelah kiri, oke, aman ya. Tinggal nanti kita perhatikan koefisiennya saja. Sekarang kita lihat untuk CO2 berada di sebelah kanan tanda panah dengan koefisien 2. Perhatikan di reaksi 1, 2, 3, ternyata CO2 ini ada di reaksi yang pertama. Ini ya, di reaksi yang pertama posisinya sebelah kanan. Tetapi di sini koefisiennya 1, sementara di sini koefisiennya adalah 2. Berarti reaksi yang pertama tetap, tetapi dikali 2. Berarti ini nanti yang minus 94-nya ini kamu kali 2 dan semua koefisiennya dikali 2, kali 2, kali 2. Untuk yang terakhir sekarang kita lihat untuk H2O.
3H2O. Oke, berarti ini kita hubungannya adalah ke reaksi yang kedua. Di sini ada H2O, posisinya sudah sama-sama di sebelah kanan ya. Yang berbeda hanyalah koefisiennya. Koefisiennya di sini 3, koefisiennya di sini 1. Berarti reaksi yang kedua kita kali 2. Jadi buat di catatannya, sekarang kita tinggal tuliskan. Reaksi yang pertama tetap namun dikali 2. Reaksi yang kedua tetap namun dikali 3. Dan reaksi yang ketiga dibalik tanpa ada perkalian. Sekarang coret mana yang bisa kalian coret. Di sini ada 2C berseberangan ya. 2C bisa kita coret 3H2, 3H2. Selebihnya habis. Berarti jumlahkan yang masih tersisa. C2H6 ya kan? C2H6 2 tambah 3/2 7/2O2 menghasilkan 2CO2 3H2O. Selesaikan perhitungannya, delta H sama dengan minus 372 kilokalori. Oke, maka bisa kita peroleh bahwasanya angka X-nya itu adalah minus 372 kilokalori. Oke, cukup sekian hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.